Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bertemu lagi dalam pembahasan mendalami dan menggali filosofi Pancasila yang dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Dalam pembahasan yang terakhir, kita sampai kepada kesimpulan bahwa di sila pertama kita menemukan basmalah dan sila kelima kita menemukan sirot. Sehingga konsep Pancasila ini nanti akan kami kaitkan dengan pemahaman tentang Al-Fatihah. Kita mencoba membaca dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Hurairah meriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa sholat tanpa membaca Ummul Quran, maka sholatnya tidak sempurna. Abu Hurairah lalu ditanya, bagaimana bila kami berada di belakang imam? Beliau menjawab, bacalah surat Al-Fatihah dengan suara lirih. Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, aku membagi sholat antara aku dengan hambaku dua bagian. Dan hambaku apa yang dia minta. Apabila seorang hamba membaca, Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Saat seorang hamba membaca Ar-Rahmanir-Rahim, Allah berfirman, hambaku telah menyanjungku. Bila seorang hamba membaca Maliki Yaumiddin, Allah berfirman, hambaku telah mengagungkanku. Bila seorang hamba membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, inilah bagianku dan bagian hambaku. Sedangkan bagi hambaku apa yang dia minta. Saat seorang hamba membaca Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allah berfirman, ini untuk hambaku dan untuknya apa yang telah ia minta. Sehingga kita bisa melihat dari hadis ini, Al-Fatihah ini terdiri dari 3 bagian. Bagian untuk Allah, bagian untuk Allah dan hambanya, dan bagian untuk hambanya. Sedangkan bagian untuk hambanya, Ihdinas siratal mustaqim, itu tentulah suatu doa. Kami cukup bertanya-tanya, di manakah posisi basmalah. Nah, berdasarkan hadis ini, kami mencoba menguraikan atau semacam menguji bahwa prinsip pohon ini juga berlaku terhadap Al-Fatihah. 3 dari unsurnya yaitu akar, batang, dan buah. Di mana yang akar, di mana batang, dan di mana buah. Kami berpendapat bahwa yang bagian Allah itu adalah akar dan batangnya. Sedangkan bagian umat yaitu ihdinas siratal mustaqim atau doa itu adalah buahnya. Sehingga ilustrasi pohon Al-Fatihah adalah sebagai yang berikut ini. Akarnya tentu saja basmalah dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sehingga di sini ada Asmaul Husna. Pendapat kami adalah 99 Asmaul Husna yang diwakili oleh Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Batangnya Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini ada yang diulang lagi, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, menurut kami Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah batang utama dari pohon Al-Fatihah. Sehingga dari akar yang utama tadi Ar-Rahman Ar-Rahim, kita juga melihat tembus menjadi batang
yang nanti bercabang setidaknya ada 3 Asmaul Husna yang lain, yaitu Allah sebagai Ar-Rabb, Allah sebagai Al-Malik, dan Allah sebagai Al-Ma'bud atau Al-Ilah. Sehingga pohon Al-Fatihah ini sebuah pohon yang tegak menjulang ke langit, mempunyai batang, yaitu 3 batang utama, Ar-Rabb, Al-Malik, dan Al-Ilah atau Al-Ma'bud. Nah, sehingga sebagai akhirnya yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ini adalah buahnya dari pohon Al-Fatihah, yaitu jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. An-Nisa ayat 69. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Dan tentu saja bukan jalannya orang-orang yang dimurkai Allah dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Inilah buahnya dari pohon Al-Fatihah, atau kami boleh menamakan ini adalah pohon Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita, yaitu mencari filosofi Pancasila, apakah konsep ini juga berlaku? Ternyata kesimpulan dari pembahasan sebelumnya bahwa Pancasila itu sila pertama adalah basmalah, sila kelima adalah syirat. Ini adalah konsep yang mirip dengan konsep pohon Al-Fatihah. Ada basmalah di akarnya, ada syirat atau doa di buahnya. Kalau di Pancasila, basmalah atau sila pertama sebagai akar, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai buahnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah doa atau tujuan atau bahkan jalan yang lurus siratal mustaqimnya bangsa Indonesia, sehingga semua kebijakan yang seharusnya diambil oleh pemerintah itu harus sesuai dengan jalan yang lurus ini, sesuai dengan garisnya apa? Kebijakan itu harus berdasarkan tujuan akhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.